fungsi dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai sistem kardiovaskuler dengan kelompok yang beranggotakan Salsa Indah Sapitri dengan NIM akhir 015, Ana Nurjana dengan NIM akhir 019, dan Vivin Wafi Najwa dengan NIM akhir 024. Sistem kardiovaskuler adalah salah satu sistem utama dalam tubuh manusia yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem ini memegang peran vital dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh manusia. Sesuai fungsi dari sistem kardiovaskuler yang bertanggung jawab untuk mengirimkan darah ke berbagai bagian tubuh, berikut ini organ dan jaringan yang membentuk sistem tersebut. Yang pertama adalah jantung, kedua arteri, ketiga vena, dan keempat kapiler. Jantung adalah organ muskuler berongga yang bentuknya menyerupai piramida dan merupakan pusat sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah organ paru-paru membersihkan darah tersebut. Jantung menyediakan dan mengalirkan oksigen darah ke seluruh tubuh, serta membersihkan tubuh dari hasil metabolisme atau karbon dioksida. Secara anatomis, organ jantung terletak di bagian rongga tengah dada, tepatnya di sisi kiri tubuh. Organ ini juga berperan dalam memompa produk limbah serta karbon dioksida ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen. Dalam jantung terdapat 4 ruang utama, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Sistem peredaran darah dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Pada peredaran darah kecil dimulai dari jantung, bilik kanan melalui arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, dan terakhir kembali ke jantung yang melewati serambi kiri melalui vena pulmonalis. Pada peredaran darah besar dimulai dari jantung yang melalui bilik kiri, kemudian ke aorta, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, pembuluh balik atas, dan pembuluh balik bawah, kemudian kembali ke jantung melalui serambi kanan. Penyakit dapat muncul dari gangguan yang terjadi pada sistem kardiovaskuler. Terdapat beberapa penyakit dari sistem kardiovaskuler, yaitu yang pertama ada serangan jantung. Serangan jantung dapat disebabkan oleh penyumbatan atau robekan pada pembuluh darah arteri. Kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, hingga merokok adalah beberapa faktor risiko utama yang dapat menyebabkan serangan jantung. Yang kedua ada aritmia, yaitu gangguan pada detak jantung yang menjadi tidak normal. Detak jantung terlalu cepat, terlalu lambat, hingga detak jantung berpola unik yang abnormal. Masalah jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, sleep apnea menjadi faktor risiko timbulnya aritmia. Yang ketiga ada stroke, yaitu kondisi di mana suplai darah ke bagian otak terputus. Kurangnya pasokan darah ini memicu kematian sel-sel otak. Kolesterol tinggi, diabetes, gangguan jantung, histori keluarga menjadi faktor risiko stroke. Stroke itu dibagi menjadi 2, yaitu stroke hemoragik dan stroke iskemik. Stroke hemoragik itu terjadi akibat peredaran di dalam atau di sekitar otak, dan stroke iskemik terjadi akibat bekuan darah yang menghalangi aliran darah ke otak. Yang terakhir ada gagal jantung. Yang menyebabkan terjadinya gagal jantung ini adalah tidak mampu untuk memompa cukup darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Kolesterol tinggi, jantung koroner, diabetes, sleep apnea adalah beberapa faktor risikonya. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit kardiovaskuler, yaitu yang pertama dengan stop merokok dan hindari paparan asap rokok, yang kedua dengan menjaga pola makan sehat, yang ketiga dengan aktif bergerak dan rutin olahraga, yang keempat ada kontrol berat badan agar tetap ideal, dan yang kelima adalah dengan mengelola stres.